kepada teman Bapak Ibu Mitra Bakti. Oh ya, saya lupa mengenalkan untuk Ibu-Ibu Mitra Bakti. Itu adalah ibu-ibu yang mendampingi kami, relawan yang mendampingi kami baik secara administrasi maupun secara kegiatan, mau direpoti kami, seperti itu. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Mitra Bakti yang selama ini sudah membersamai kami. Kembali lagi saya pesan banner untuk teman-teman, mungkin nggak tahu ya bannernya apa tulisannya ya. Jadi tema hari ini adalah bersama berjuang mewujudkan tunanetra yang mandiri dan berkarya. Monggo kita sama-sama semangat, sama-sama berjuang dan mempertahankan bahkan memajukan Pertuni Kabupaten Lumajang. Saya hanya judulnya saja, tanpa dukungan dari jenengan semua saya juga bukan apa-apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Lurah Tompokersan Kabupaten Lumajang. Waktu dan tempat sekarang dipersilakan. jam 10:45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Pertuni Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Kepala Basnas Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Kepala Disnaker, Kabupaten Lumajang atau yang mewakili, yang terhormati Kepala Dinas Sosial atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili yang kami hormati Kepala Bages Bangpol Lumajang, yang kami hormati Kecamatan Lumajang atau yang mewakili dan seluruh tamu undangan yang nggak bisa saya hadirkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati hari lahir Persatuan Tunanetra Indonesia yang ke-60 yang bertempat di Rumah Aman Jalan Hos Cokroaminoto Lumajang. Hari ini berbahagia, 60 tahun bukanlah perjalanan singkat Pertuni yang menjadi pelaku sejarah dalam perjuangan hak martabat dan kemandirian penyandang tunanetra di Indonesia. Dengan segala keterbatasan, Pertuni terus menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berkarya, berkontribusi, dan berdaya guna bagi masyarakat. Di usia ke-60 Pertuni diharapkan semakin dewasa, semakin kuat dalam persatuan, serta semakin mampu
beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pertuni bukan hanya menjadi wadah perjuangan, tetapi juga rumah bagi tumbuhnya harapan, solidaritas, dan semangat kebersamaan. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus, anggota, relawan, serta pihak-pihak selama ini telah mendukung perjuangan Pertuni, khususnya di Kabupaten Lumajang. Semoga kerja keras dan pengabdian yang telah diberikan menjadi amal kebaikan yang bernilai di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, selamat hari lahir Pertuni ke-60. Semoga Pertuni semakin maju, mandiri, dan bermartabat, serta terus menjadi pelopor dalam mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Hadirin sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Bapak Lurah Tompo Kersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Camat Lumajang. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin Sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajmain. Membatu yang saya hormati Pak Parti selaku salah satu Ketua BAS Kabupaten Lumajang senior. Saya hormati rekan-rekan dari Dinas atau badan yang mewakili, mulai dari Dinas Kesehatan P2KB, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dari satu Kabin, kemudian dari BPD, dari Kelurahan Tokorsang, jadi Pak Sekretaris Lurah, dari saya hormati juga selaku tuan rumah Saiful Bed Saiful Haja, Ketua Pertuni beserta seluruh jajaran, dan ibu-ibu pembina juga termasuk dewan guru dari anak-anak SDLB, SPLB, SMLB, seluruh anggota Pertuni Kabupaten Lumajang. Saya ucapkan selamat ulang tahun Pertuni yang ke-60 ya. Alhamdulillah ya. Biasanya sing mandiri teman ya sing jenengan semua ya, yang ikut kegiatan organisasi ya. Karena di organisasi Pertuni banyak sekali kegiatan ya, yang menunjukkan bisa meningkatkan kemandirian ya, keahlian, kreativitas bagi anggota Pertuni. Ya, mungkin dari sisi fisik panjenengan memiliki keterbatasan, tapi itu tidak harus menjadi penghalang perintangan bagi panjenengan semua Pertuni. Keahlian, ya, kreativitas, kemandirian panjenengan semua sebagai bagian dari makhluk yang maha kuasa. Saya di sini acara di lantai 2 ini untuk kesekian kalinya, alhamdulillah. Rupanya ya anggota Pertuni tambah banyak. Monggo baik pengurus Pertuni maupun anggota-anggota bisa mengajak teman-teman dari yang memiliki keterbatasan tunanetra untuk bisa masuk di anggota Pertuni Lumajang. Jadi bisa tambah banyak. Kalau masalah tunanetra memang takdir yang maha kuasa, tapi bisa menjadi bagian dari panjangan semua, bisa tambah banyak, bisa meningkatkan kemandirian, keahlian, keterampilan
kalau bisa tidak kalah dengan makhluk-makhluk manusia yang kira-kira yang normal gitu ya. Biasanya kalau secara fisik punya keterbatasan biasanya malah lebih punya semangat untuk senantiasa mandiri gitu. Jangan menjadi penghalang bagi kita, khususnya bagi panjenengan untuk senantiasa memberikan keaktifan, kreativitas gitu. Itulah zaman sekarang adalah zaman teknologi tinggi gitu, media sosial tinggi. Zaman apa kalau bagi anak-anak Gen Z itu apa AI ya, mungkin bagi panjenengan semua sudah tahu mendengar AI gitu. Itulah kita harapkan panjenengan semua tidak kalah dengan manusia-manusia normal dalam meladeni kemajuan zaman, khususnya dengan teknologi tinggi semacam AI. Mudah-mudahan panjenengan semua semakin aktif, kreatif, inovatif. Terima kasih dari saya. Tetap semangat panjenengan semua. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Bapak Camat Lumajang. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Baksbangpol Kabupaten Lumajang. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior saya dari Basnas. Yang saya hormati senior saya juga mantan kabid di Dinkes Puria Kategorinya. Izin Puria, senior kami sekarang sudah purna tugas. Yang kami hormati Bapak Ibu atau teman-teman lah, senior kami bukan Pak Sekcam Lumajang, terus dari BBD teman kami, saya sebutkan satu persatu ya, saya apali, dari Disnaker, yang kami hormati dari Dinkes P2KB, yang kami hormati dari Dinsos P3A, dari Dinas Pariwisata, dari Dikbud mungkin kalau ada mungkin ada hubungnya Dikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terus dari cabang dinas Bu, kalau saya lihat logonya itu kalau dari logo dari Jawa Timur berarti cabang dinas. Juga ini Ibu Endang, mitra kami, multi talenta ini, opo-opo mesti ono Bu Endang ini. Multi talenta ini. Terima kasih Bu Endang, ini jiwa sosialnya sangat tinggi sehingga opo-opo diurusi. Matur nuwun atas waktunya, beliau ini pengabdiannya sungguh luar biasa. Terus terima kasih kepada Pak Arif, Ketua DPC Pertuni sama jajarannya di pengurus Pertuni termasuk anggotanya. Mungkin saya enggak banyak lebar izin, kami mewakili pimpinan kami, Kepala Bagesbangpol Kabupaten Lumajang, izin nama saya Bapak Nur Samsi, Kabid Poldagri dan Ormas. Alhamdulillah Pertuni, DPC Pertuni adalah organisasi yang aktif. Aplaus untuk DPC Pertuni. Harapannya memang aktif. Bahwa Ormas itu kami beritahukan sebentar sedikit mungkin, bahwa Ormas itu insya Allah sekitar Ormas di Lumajang itu sekitar 200 lebih sedikit, 224 atau setahu saya akhir 2024 kemarin 224. Bahwasanya Ormas itu ada dua Ormas berbadan hukum dan Ormas tidak berbadan hukum. Kalau berbadan hukum itu biasanya berjenjang, ada yang dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota.
ini ormas berbadan hukum adalah sudah mendaftarkan diri itu di Kementerian Hukum dan HAM. Yang tidak berbadan hukum adalah itu mendaftarkan diri di Kementerian Dalam Negeri. Boleh minta bantuan kami di Kesbang, boleh. Itu nanti suratnya SKT, surat keterangan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Intinya kalau di kabupaten kota adalah itu melaporkan keberadaan ormasnya kepada bupati melalui Kesbang, melaporkan keberadaan ormasnya kepada pemerintah daerah melalui bupati, melalui Kesbang tidak apa-apa, untuk tercatat di Pakesbang Pol. Itu nggih. Sehingga matur nuwun jajaran ketuanya Pak Arif dan rekan-rekan bahwa Pertuni ini aktif secara kelembagaan, update, dan aktif secara kegiatan. Bahwasanya Pertuni ini kami memandang Pertuni itu aktif dua-duanya. Ya memang organisasi banyak, organisasi kemasyarakatan banyak, organisasi profesi itu ada, organisasi kepemudaan ada, organisasi keolahragaan dan lain-lain itu ada. Itu tentunya dibina diampu oleh perangkat daerah terkait itu ada binaannya. Tapi kalau di Kesbang konteksnya adalah kelembagaannya. Makanya nanti mungkin kalau kepengurusan, kalau Pertuni kalau tidak update lagi, segera juga mengurusi untuk biar aktif. Sekarang Mungkin jam 11. bahwasanya disabilitas itu ya mungkin alhamdulillah nggih, mandiri nggih, bahwa disabilitas adalah paradigma nggih, bukan objek pembangunan, tapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki peran dan kontribusi nyata bagi daerah, bangsa, dan negara. Utamanya di Kabupaten Lumajang, alhamdulillah kami insya Allah kalau diundang oleh Pertuni, insya Allah hadir. Kemarin di Negosari hadir nggih, Mas Arif? Nggih. Harapan kami termasuk di kami sendiri, tapi tidak janji nggih. Apabila nanti kami di Kesbang ada program kegiatan yang ada hubungannya dengan nanti mungkin pemberdayaan disabilitas terutama di Pertuni ini, insya Allah kami ajak nanti. Ya mungkin di perangkat daerah lain mungkin kalau ada program kerja monggo nanti untuk Pertuni diajak berpartisipasi, diberdayakan. Termasuk ini langganan saya itu mungkin satu kali nggih, Cak Imam, ini tukang pijat saya ini salah satu secara kelembagaan nanti mungkin kalau ada program kegiatan, insya Allah kami akan mengajak teman-teman Pertuni, tapi secara personal kami juga memberdayakan. Wong iso tukang pijat kok, ada beberapa teman termasuk Mas Imam ini tukang pijat saya ini. Insya Allah nanti akan pijat lagi ya Imam, nggih. Enak kok, mantap. Tapi tentunya mungkin Pak Arif, tentunya peningkatan sumber daya manusianya ya. Mantap kok. Kalau bisa mungkin dari teman-teman fasilitasi, mungkin di Snaker. Mungkin di Snaker kalau ada kalau ada semacam pelatihan tukang pijat, monggo kalau ada program itu teman-teman Pertuni diajak. Tapi termasuk dari Bapak Ibu teman-temannya lain kalau ada program kegiatan yang hubungannya dengan disabilitas, monggo diberdayakan. Karena sekali lagi pandangan kita itu bahwasanya disabilitas itu tetap punya peran kontribusi kepada pemerintah daerah. Mungkin itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lumajang atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo, cek. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Pertuni Kabupaten Lumajang, kepada yang terhormat Bapak Lurah Tompokersan, Bapak Camat Kabupaten Lumajang, kepada yang terhormat Kepala Dinas BPBD atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Disnaker atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Lumajang atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Bankes Bangpol atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, dan Bapak Ibu atau anggota dari Pertuni. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas bimbingan rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya kelak di akhir zaman. Saya sampaikan, saya mewakili dari Kepala Bidang Dinas Sosial menyampaikan permohonan maaf karena beliau berhalangan hadir pada acara pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan anggota Pertuni. Kami menyampaikan selamat hari lahir yang ke-60 untuk Pertuni. Semoga dengan adanya acara ini kita semua bisa semakin mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Mungkin yang perlu kami sampaikan bahwasanya memang Dinas Sosial siap untuk memfasilitasi atau mendampingi apabila ada dari anggota Pertuni, mungkin dari Bapak Ibu semuanya berkenan untuk mengikuti pelatihan, karena kita sifatnya itu juga fasilitator. Kita bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk melakukan pelatihan yang akan kita sambungkan ke Dinas Sosial Provinsi yang ada di Kabupaten Malang. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada pernah yang mengikuti kegiatan tersebut. Bahwasanya di sana Bapak Ibu dan adik-adik semuanya bisa mendapatkan pelatihan yang mungkin tadi sempat disinggung oleh Pak Samsi, nggih. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan mungkin apabila ada yang membutuhkan bantuan alat bantu seperti tongkat adaptif atau alat bantu dengar, monggo kita siap untuk menampung atau memfasilitasi. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Selanjutnya sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pertuni Lumajang, Bapak Ari Fajar. Yang terhormat Bapak Camat Lumajang atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Lurah Tompokersan yang mewakili. Kepala Dinas Sosial yang mewakili, Dinas BPBD yang mewakili, Dinas Pariwisata yang mewakili, kemudian Basnas Kabupaten Lumajang, Bankes Paspol, Mitra Pertuni
Mitra Bakti Pertuni, kemudian Ibu Ria, Ibu Dinas Kesehatan Bu. Ngapunten tadi saya itu mirip Bu Ria, tapi kok ndak mungkin ke sini gitu loh Bu. Alhamdulillah masih aktif nggih Bu Ria nggih. Soalnya mirip Bu, saya kira gitu mirip Bu Ria. Saya gini Bu tadi ngapunten. Kemudian Bapak Ibu Pertuni yang hadir, matur nuwun. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara HUT ke-60 Pertuni. Alhamdulillah Pertuni ini termasuk kompak nggih. Setiap kegiatan ada. Dari Dinas Kesehatan sering diundang sama Pertuni soalnya nggih. Semangat nggih Bapak Ibu nggih. Untuk Dinas Kesehatan sendiri biasanya memang kegiatan setiap tahun ada, yaitu pembinaan pijetnya bagi Pertuni yang berprofesi sebagai akupresur. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengurus STPT. Nggih. Ada yang masih hidup atau mati STPT-nya? Hidup terus ya. Semangat, nggih, semangat memang. Ngapunten Bapak, walaupun Bapaknya Pertuninya ini pijet ada izinnya. Alhamdulillah, nggih. Memang aktif semua dari Pertuni ini, nggih. Kami tidak banyak memberikan kegiatan ini, memang alhamdulillah bisa berkumpul meningkatkan silaturahmi kita, nggih. Selamat kepada Pertuni, semoga dengan berjuang bersama mewujudkan tunanetra yang mandiri dan berkarya. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala OPD Kabupaten Lumajang yang menghadiri acara, yang kami hormati Bapak Camat Lumajang, yang kami hormati Bapak Lurah Tompokersan, yang kami hormati pada teman-teman, Bapak Ibu semua yang menghadiri acara. Kami sampaikan terima kasih. Kami mewakili Bapak Ibu pimpinan di Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang menghadiri acara Harlah ke-60 Pertuni. Tak lupa salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita menuju jalan yang terang benderang. Untuk yang kedua, kami sampaikan di Dinas Pariwisata itu melalui bidang ekraf itu ada 17 subsektor yang bisa mewakili dari teman-teman ataupun Bapak Ibu di Pertuni, barangkali bisa bisa masuk salah satu mungkin produk-produk yang bisa kita masukkan menjadi database kami. Itu diantaranya ada fashion, ada aplikasi game, ada kriya, ada kuliner, ada fotografi, yang mungkin barangkali yang bisa masuk di subsektor untuk teman-teman di Pertuni mungkin di kriya ya mungkin Bu. Mungkin kami butuh data, barangkali bisa di-share ke kami.
jumlah pelaku-pelaku kria fashion yang ada di Pertuni. Kami bisa update data dan mungkin nanti di waktu-waktu yang ke depan kita bisa juga masukkan di kegiatan kami berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM. Kami bisa masukkan untuk teman-teman yang butuh pelatihan maupun BIMTEK. Di 13 bidang yang ada di destinasi itu juga ada subsektor spa. Ya, nanti mungkin bisa spa juga bisa mijit, bisa akupresur, bisa semuanya juga ada di situ. Yang barangkali nanti di peningkatan kapasitas SDM bisa kami masukkan ketika ada kegiatan-kegiatan yang kami adakan. Terima kasih, barangkali itu yang kami sampaikan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan, terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, la khala wa la quwwata illa billah. Jam 11. Yang saya hormati Bapak Puji selaku Ketua Basnas Kabupaten Lumajang, juga teman-teman yang mewakili KOPD-nya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, juga teman-teman Pertuni Kabupaten Lumajang yang pada kesempatan hari ini ulang tahunnya ke-60, selamat. Kami akan menyampaikan kapasitas kami OPD Dinas Tenaga Kerja, yang mana di salah satu bidang kami ada namanya sub ULD, unit layanan disabilitas. Kami sudah punya kegiatan rutin mendampingi kegiatan per 1 bulan. Kami selalu mengakomodasi apa yang menjadi keinginan PPDI, penyandang disabilitas Indonesia, dan di dalamnya ada Pertuni. Kami fokus kepada PPDI-nya karena di dalam itu sudah ada beberapa sub yang ada di disabilitas, salah satunya adalah Pertuni. Kami sudah berupaya memberikan apresiasi kepada Pertuni, salah satunya kami mendatangi Ketua PPD Kabupaten Lumajang, yang mana ketika kami datang ke beliau minta kegiatan. Untuk itu kami berkonsultasi kepada pimpinan dan alhamdulillah apa yang diinginkan oleh teman-teman PPDI disetujui oleh pimpinan, yang mana singkatnya bahwasanya nanti pada tanggal 28 Januari 2026 OPD kita akan mengadakan sosialisasi kepada teman-teman disabilitas melalui marketing. Jadi ada kegiatan sosialisasi digital marketing, jadi pemasaran produk melalui dunia medsos. Itulah memang itu menjadi tujuan daripada PPDI. Kami berupaya untuk menyetujui itu, dan alhamdulillah walaupun tanpa support biaya dari APBD, kami berinovasi, nantinya akan kami laksanakan. Insya Allah nanti dilaksanakan pada tanggal 28 bulan ini. Mohon dukungan kepada semua pihak agar supaya apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada teman-teman disabilitas. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita Pertuni. Mudah-mudahan di ulang tahun ke-60 tetap diberikan kesehatan, murah rezeki, amin. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih ke Mas Ari. Tadi saya dijawil Pak Kalaksa, saya suruh mewakili, kebetulan di bidang sebelah tadi juga ada pembinaan. Sebetulnya ini kan masuk di bidangnya pencegahan, tapi saya di bidang rehab rekon. Tapi saya sendiri dengan Mas Ari juga sering berkomunikasi dengan Bu siapa itu? Nggih, lama ndak jumpa di BPBD, mudah-mudahan nanti tetap ada agenda di BPBD, tetap kita komunikasi Mas Ari nggih. Siap. Yang terhormat undangan dari OPD terkait yang tidak saya bisa sampaikan satu persatu, ada Pak Sekcam, ada Pak Lurah. Di sini saya ingin menyampaikan di BPBD ada suatu sistem atau proyek yaitu Sipenalusi, di mana Sipenalusi itu kegiatan penanggulangan bencana inklusif. Nah, bencana inklusif sendiri itu dari saudara kita yang berkebutuhan khusus, tidak hanya di Pertuni saja, nanti kita undang di BPBD, kita saling berkolaborasi. Gimana kejadian kebencanaan itu dari teman-teman kita yang disabilitas bisa menentukan kebutuhannya untuk penanganan kebencanaan. Kalau saudara-saudara kita dilibatkan nanti kan bisa lebih pas kebutuhan apa dan bagaimana untuk pengevakuasian saudara-saudara yang berkebutuhan khusus. Nanti kita tetap akan berkolaborasi dengan OPD terkait, baik itu dari Dinsos, dari Kesehatan, dari Dinas Pariwisata, Kecamatan atau Kelurahan. Mudah-mudahan tetap bersinergi ya Pak. Saya kira di kegiatan tahun depan mudah-mudahan dari saudara kita undang ke BPBD, ada agenda Mas Ari. Nanti Mas Ari kan sudah ada komunikasi dengan Mas Saiful, tolong diingatkan. Kalau ada kegiatan nanti Mas Saiful sudah saya komunikasikan dengan Pak Sekban, nanti saya laporkan. Mudah-mudahan kita tetap ada agenda yang berkelanjutan. Salah satunya dengan Basnas juga nggih, Mbah. Mudah-mudahan kita juga bersinergi dengan BPBD dan Basnas. Saya kira cukup itu saja. Mudah-mudahan di ulang tahun Pertuni yang ke-60 tetap saling berkomunikasi, silaturahmi dengan lintas sektor atau OPD yang ada di Kabupaten Lumajang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan, terima kasih. Untuk sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Basnas Kabupaten Lumajang atau yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Waktu silakan untuk Basnas Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwata illa billahil azim. La hiyanta maksudi wa ridha kamatul bi'atini mahabbat wa ma'ribatak. Yang kami hormati Ketua Pertuni Kabupaten Lumajang, yang kami hormati Bapak Lurah, yang kami hormati, ini diwakili semua nggih, atau yang mewakili dari Dinkes
dari Kesbangpol, Kadin Sosial, Bapak Camat, BPBD, Desnaker, Pariwisata, dan Kelurahan. Pada hari ini, hari Senin tanggal 26 Januari 2026, yang mana rutinitas kami selalu diundang dalam rangka acara Pertuni. Kami Wakadua bidang perindustrian dan pendayagunaan mewakili ketua, yang mana mungkin pernah dengar kemarin jenengan pada waktu tanggal 30 Basnas Lumajang masa kerja 2026 sudah habis. Dibuka pendaftaran sebanyak 25 orang, yang gugur 3 sebagai administrasi. Disaring-saring lagi tinggal 10. 10 ini kebetulan saya sendiri di Basnas selama 9 tahun. Ada aturan bahwa kepimpinan kalau sudah 2 periode tidak boleh nyalonkan lagi. Untuk periode 2026 ada kategori yang masih masuk Abah Nur Syahid, Abah Amin, Abah Qayyum, dan Abah Agus. Tinggal 4 ikut semua. Masuk saya sendiri tidak bisa mengikuti karena sudah 2 periode. Walhasil sekarang tinggal 10 orang. Rupanya ini sekarang Zoom dari tas pusat. Bapak Ibu sekalian, Basnas Lumajang sebagai operator untuk tingkat kabupaten, ada Basnas Pusat di Jakarta, Basnas Provinsi di Jawa Timur, dan Basnas Kabupaten di Lumajang ini. Basnas punya 5 program. Program pertama Lumajang Takwa, meliputi bidang keagamaan, bidang pembantuan masjid, pembangunan musola, masjid, TPA, TPG. Bidang Lumajang Cerdas, ini mohon dengan hormat untuk Bapak Ibu sekalian yang punya putra kuliah, mohon ditulis, baik tingkat SD maupun kuliah, itu ada beasiswa dari Basnas Lumajang. Mulai tahun 2016 sampai 2025 sudah menelurkan sarjana 200 orang yang dibiayai oleh Basnas. Yang mana beasiswa ini begitu masuk semester pertama sampai semester akhir itu dibiayai lengkap oleh Basnas. Maka dari itu mungkin tahun depan atau kapan yang punya putra kuliah mohon koordinasi Ketua Pertuni ke Basnas. Nanti ada pasal persyaratan. Yang mana bantuan beasiswa ini ada kategori SKSS. Satu keluarga satu sarjana, itu pun kita seleksi juga. Yang ketiga Lumajang Sehat. Kami kolaborasi dengan PPDI, yang mana mungkin ada yang pernah dibantu di sini. Para tunanetra dibantu tangan palsu, kaki palsu, pendengaran palsu, dan kursi dorong. Yang mana kami juga pernah membantu waktu ada AMS itu, ada operasi ke India, tidak salah waktu itu, zamannya Pak Atok. Kalau melihat ngeri bundanya, ngerinya itu anaknya biru, anak Senduro tidak salah itu, biru semua, alhamdulillah. Azan belum ya? Saya lanjutkan. Lumajang Makmur ini terkait dengan bidang keusahaan. Lumajang Peduli ini terkait dengan usaha-usaha para duafa. Itu ada 2. Bantuan duafa rutin dari Basnas setiap bulan 300.000, yang dari tingkat 1 itu 600 setiap bulan selama dia masih ada berkepentingan, masih ada. Pak insya Allah nanti ada bulan Ramadan, Basnas Lumajang mengadakan untuk Lumajang Peduli 1000 anak yatim santunan. Kami ambil dari masing-masing kecamatan. 21 kecamatan diambil 30, jumlahnya 630. Kita ambil dari bidang Kemenang Keagamaan 50, dan dari LKSA Lembaga dan Sosial Anak kami ambil 320.
itu dilaksanakan di pendopo tanggal 25 Februari 2026 yang mana menghadirkan 1.000 anak duafa yatim piatu dilaksanakan di pendopo yang dihadiri oleh Basnas tingkat 1. Setiap anak dapat 200 rupiah, 100.000 rupiah. Setiap anak dapat tas dan peralatan sekolah. Maka dari itu saya titip dengan jenengan untuk yang anaknya mau sekolah atau datang, mohon kalau ingin kuliah mohon lapor Pak Pertuni, laporan ke Basnas. Demikian. Itu kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, dan untuk acara berikutnya mohon izin Bapak Ibu tamu undangan untuk selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Mungkin ada unek-unek ataupun keluhan terkait permasalahan atau apapun dari anggota maupun pengurus DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Lumajang, mungkin bisa disampaikan dan bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu tamu undangan, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, dan tamu undangan yang lainnya. Yang mana untuk pertanyaannya silahkan kita sepakati untuk angkat tangan, mungkin 3 orang dulu nggih. 3 orang nanti bisa bertanya kepada siapa dan tema serta pertanyaannya apa. Mungkin bisa kita buka untuk sesi tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini. Monggo. Nggih. Monggo. Oh, Bapak Sule, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ketua DPC yang dulu dijanjikan oleh Dinas Sosial. Sekarang saya tanyakan bagaimana untuk kelanjutannya mengenai rumah untuk pijat bersama. Mohon pokoknya ketua nih kan ono ketua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ketua dulu apa langsung Dinas Sosial? Ya. Oh, itu namanya Pak Sule, ketua yang lama, Pak. Mantan ketua. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo sebelum dijawab. Kalau tidak ada mungkin dirapel saya saja nggih. Ngapunten, saya mau bertanya untuk dari Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Pada beberapa minggu yang lalu kebetulan saya mengikuti Zoom meeting dengan Kementerian Sosial, kemudian dengan Ketua Pertuni Pusat, yang mana membicarakan tentang DTSN atau DTSN nggih, data sosial nggih, data sosial nasional ngeten nggih. Nggih. DTSN nggih. Yang dulu namanya DTKS, sekarang kan berubah jadi DTSN, sehingga terkadang di daerah itu untuk teman-teman sendiri mungkin dulunya juga saya sempat kesulitan untuk mengakses data tersebut. Ngoten. Biasanya kita bisa datang ke desa, akan tetapi di desa itu terkadang agak terlalu sulit, ngapunten. Ini pengalaman saya pribadi juga dulu. Agak sulit sehingga kita
tidak tahu untuk desil kita itu masuk ke dalam desil mana ngoten Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti bisa minta tolong dijelaskan juga sebagai pengetahuan untuk kami di Pertuni Lumajang, perbedaan dari desil 1 sampai desil 10 dan yang bisa menerima bantuan itu terkategori desil apa saja ngoten. Karena pengalaman di saya dulu itu nggih ngapunten, saya dulu bertempat di desil 9 Bapak Ibu. Desil 9. Nggih ngapunten, ini karena saya juga sering searching juga dan sering memasukkan nick ke dalam aplikasi. Akan tetapi untuk desil 9 itu kan ketika masih ada orang tua, ketika masih ada bapak. Nah sekarang saya sudah tidak ada orang tua, otomatis desil itu pasti menurun. Nah bagaimana cara untuk bisa memastikan bahwasanya penempatan desil itu tepat di per individu? Matur nuwun. Sebenarnya ini ke Dinsos, tapi kok ke saya ya? Saya juga bertanya sebenarnya. Bu, izin nggih, Bu nggih. Izin. Begini, Pak Sule, beberapa waktu yang lalu mungkin saya juga mengajak beberapa teman. Waktu itu masih Kadinsosnya Bu Dewi nggih, Bu Dewi nggih. Nggih. Kami berpapasan waktu saya ada keperluan ke Dinsos. Ayo buka pijet. Akhirnya diteruskan waktu itu Pak Kasihnya masih Pak Salih dan Pak Kabitnya Pak Darno. Nggih Pak anu nggih. Ya, sudah kami sampaikan. Saya juga menunggu kabar dari beliau-beliaunya. Jadi tetap saya sampaikan, bahkan ada saksi. Kalau tidak salah Pak Dewas Cap Pertuni ikut juga nggih Pak Dewas nggih. Pak Humas Pertuni juga ikut. Ini ada anggota juga Pak Eko juga ikut waktu itu. Itu menanyakan itu dan masih kita menunggu. Mungkin masih berproses, mungkin nanti ibu-ibu dari Dinsos bisa menjelaskan seperti itu. Nggih. Berhubung mic-nya di saya sekalian sudah, saya ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Untuk dengan Dinkes ya sudah pernah sering kolaborasi untuk STPT dengan Dinas Pariwisata. Pak, dulu kita ikut di ekonomi kreatif Pak, di musik. Insya Allah mungkin bisa dilanjutkan Pak untuk itu, seperti itu. Dengan untuk BPBD Pak, mohon maaf tadi tidak tersebut, padahal di lapangan sering pelayon-pelayon itu apa? Sosialisasi, simulasi itu waktu itu nggih. Nggih, seperti itu. Terus juga untuk Dinas Tenaga Kerja izin sedikit menyampaikan. Mungkin Bapak sering komunikasi, sering berinteraksi dengan teman-teman dari PPDI. Dan Pertuni, mohon izin, Pertuni itu adalah organisasi mandiri, organisasi kemasyarakatan yang mandiri. Kita tidak di bawah organisasi lain dan tidak merasa di atas organisasi lain. Dan statusnya, mungkin ini ada Mbak Kartini ini dari HWDI juga, kita itu dengan organisasi disabilitas lain adalah mitra atau setara, seperti itu Pak. Jadi manakala ada program khusus untuk kenetraan, itu monggo bisa untuk komunikasi dengan kami. Bukan hanya di pijat, harapan kami ada pelatihan-pelatihan semacam home industry Pak. Entah itu kerajinan tangan atau membuat apa yang bisa dikerjakan dengan teman-teman Pertuni. Kalau untuk yang pakai penglihatan mungkin kita tidak bisa, tapi kalau untuk pakai rasa, pakai tangan insya Allah kita bisa. Ya teman-teman gitu nggih? Sepakat nggih? Seperti itu nggih. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Dan untuk pertanyaan Mas Sule sama Mas Hamroni,
saya lanjutkan ke yang berkaitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu, terkait ya, pada waktu itu mungkin kan kepala bidangnya sudah berganti atau beralih nggih. Kebetulan saya juga masih baru di Dinas Sosial. Mungkin untuk itu nanti bisa kita koordinasikan lagi dengan pimpinan nggih. Mungkin itu saja. Terkait DTSen ya, Mbak Devi monggo dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang DTSN nggih. DTSN itu adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Yang mana dulu kan DTKS dan sekarang pindah ke DTSN. DTSN itu sendiri yaitu merupakan tingkat kesejahteraan keluarga gitu. Jadi di dalam DTSN itu ada yang namanya desil. Nah, kategori mampu atau kategori tidak mampu atau berhak menerima bansos itu di kategori desil 1 sampai 5. Seperti itu. Untuk desil 6 sampai 10 itu merupakan kategori keluarga mampu seperti itu. Untuk pengecekan desil itu bisa dilakukan di desa Bapak Ibu. Di desa setempat untuk ngecek jenengan desil berapa gitu ya. Kalau misal jenengan desil 6 sampai 10 dan jenengan kok kayak merasa oh aku gak sesuai nih, maksudnya kok desil saya tinggi 6 sampai 10, itu jenengan bisa melakukan pengusulan penurunan desil di desa. Karena yang tahu kondisi jenengan itu adalah desa gitu. Operator desa untuk melakukan cross check benar enggak Bapak ini tidak dikatakan tidak layak, itu yang tahu itu hanya desa nggih. Gitu. Ya desa jenengan ingatkan. Untuk pengajuan itu pengusulan itu biasanya 3 bulan sekali Bapak Ibu gitu. Kalau Dinsos bisa mengecekkan jenengan desil berapa, tapi untuk menurunkan desil jenengan Dinsos tidak bisa ngoten karena kan yang tahu keadaan jenengan kan desa seperti itu. Gimana Pak? Cukup dipahami napa mboten? Kenapa Bu? Oh, tidak harus punya anak atau tidak punya anak gitu atau keluarga lengkap, gak harus seperti itu Bu. Enggak, seperti itu. Karena kan itu sistem nggih. Dan sistem kan biasanya kan dari bukan orang gitu loh. Kita biasanya melihat dari data jenengan seperti KTP, KK jenengan gitu. Nah, biasanya yang desil tinggi niku yang KTP-ne kadang pekerjanya wira swasta atau pensiunan atau seperti itu gitu. Itu kan nanti kebaca oleh sistem. Nah, itu nanti yang bisa menaikkan desil jenengan seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau guru harian lepas. Nah, itu bisa pengusulan ke penurunan desil 1 sampai desil